Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini, aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah Vito Inofariha viral di TikTok. Video kedua adalah tentang kelapa hancur di Medan. Video ketiga adalah tentang kisah Presiden Liberia. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah postingan di TikTok yang viral, dimana entah mengapa di TikTok tersebut viral sebuah postingan yang kembali menyangkut pautkan tentang foto dari Inofariha gengs. Lantas siapakah Inofariha ini? Mari kita ingatkan flashback siapakah si Inofariha ini gengs. Perlu kalian ketahui bahwa Inofariha adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan secara sadis, yakni seorang karyawati pabrik di Kabupaten Tangerang, Banten. Eno ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kamar mes karyawan Polita Global Mandiri di Jalan Raya Perancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi. Hari itu pada Jumat 13 Mei 2016, Eno tidak masuk kerja ketika temannya mencoba menghubunginya, namun tidak ada respon. Mereka pun mengecek ke kamar Eno dan menemukan kamar itu dalam posisi tergembok dari luar. Akhirnya karena tak ada kunci cadangan, kamar itu pun hanya didobrak dengan bantuan karyawan laki-laki. Betapa kagetnya ketiga teman Eno melihat sahabat mereka sudah dalam keadaan tak bernyawa. Mayat Eno ditemukan terbaring tanpa sehelai benang pun dan bersibah sirup marjan, dengan gagang cangkul yang masih tertancap di bagian tubuhnya. Penemuan mayat itu langsung dilaporkan ke kepolisian setempat. Bangkai pun cepat tercium. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan pelaku pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Salah satu pelakunya adalah RA 16 tahun yang merupakan pacar dari Inofariha. Sementara itu dua pelaku lain adalah Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi. Perusahaan yang berujung pembunuhan sadis ini bermula saat RA mendatangi kamar Inofariha pada Kamis 12 Mei 2016. RA datang ke sana sekitar pukul 23.30. Saat itu RA dan Eno baru berpacaran sekitar 1 bulan. Di dalam kamar itu keduanya sempat bercumbu. Perselisihan mulai saat Eno menolak ajakan RA untuk berhubungan badan. RA mengaku kesal karena ajakannya untuk berhubungan badan ditolak oleh Eno. Keesokan harinya RA pun menemui dua tersangka lainnya, yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, lalu mengajak mereka menghampiri Inofariha lagi ke kamar kosnya. Kemudian mereka bertiga melakukan aksi yang sangat keji tersebut. Ketiga tersangka sendiri sudah diseret meja hijau, namun mendapatkan hukuman yang berbeda-beda. RA yang pertama kali mencetuskan ide untuk memerkosa korban dan mengajak kedua temannya justru mendapatkan hukuman lebih ringan. RA divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada Juni 2016. Ia dianggap memenuhi unsur pembunuhan berencana dan dikenakan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yakni setengah dari ancaman hukuman maksimal orang dewasa. Sementara itu dua pelaku yang diajak yakni Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Hakim juga menilai tidak ada hal apapun yang meringankan keduanya selama persidangan berlangsung sejak 2016. Jadi kurang lebih seperti itu berita dan juga kisah singkat dari kisah pembunuhan tragis seorang Inofariha. Sedangkan video kedua adalah video kelapa yang hancur di Medan. Berikut kronologi singkat dari kejadian tersebut. Seorang wanita parubaya berinisial NA tewas setelah sepeda motornya diseruduk truk dari belakang. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Ring Road, Simpang Asoka, Medan. Kanit Lantas Polsek Sunggal, Ibtu Andreana Sution mengatakan kejadian tersebut bermula saat NA yang mengendarai sepeda motor seorang diri di Jalan Ring Road. Tadi belakang sepeda motornya yang berhenti karena lampu merah ditabrak oleh truk. Truk tersebut ternyata ngebut karena mengejar traffic light yang saat itu lampu hijau dan berubah menjadi lampu merah. Akibatnya truk tersebut menyenggol dan membuat korban tewas di tempat. Dari foto yang diterima dari Detik Sumut, terlihat kondisi wanita parubaya tersebut sangat mengenaskan. Kelapanya terlihat hancur remuk akibat terlindas truk tersebut. Wanita itu terlihat memakai sepeda motor bebek. Wanita memakai jaket hitam dan baju gamis berwarna merah muda. Setelah kejadian, mayat wanita tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan di pembahasan ketiga, kita akan membahas sebuah kejadian tragis yang menimpa seorang presiden Liberia pada tahun 1960-an. Berikut kisah lengkap dari presiden Liberia tersebut. Ellen Johnson, perempuan presiden yang pertama kali di kawasan Asia itu, adalah salah satu korbannya. Negara Liberia adalah negara yang sering mengalami perang saudara. Johnson, perempuan presiden yang pertama kali di kawasan Asia itu, adalah salah satu korbannya. Pada tahun 1985, ia dijebloskan ke penjara dikarenakan berani menentang presiden saat itu, yakni bernama Samuel Kadu. Ini adalah presiden yang mengalami nasib tragis, ditangkap, disiksa, dan dimutilasi. Dagingnya dimakan oleh pelawan politiknya dalam suatu kudeta yang terjadi pada tahun 1990 dan terekam dalam sebuah video yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia. Lantas siapakah Samuel Kado ini? Pada tahun 1847, Liberia memerdekakan diri sebagai sebuah republik setelah mengalami perbudakan dari Amerika di wilayah itu.
komunitas bekas budak itu yang kemudian menyusun komposisi pendudukan Liberia. Di bawah kepresidenan William Tubman dan William Tolbert dalam kurun waktu setelah Perang Dunia Kedua, penduduk asli mulai memperoleh kedudukan dan pengaruh politik. Tetapi dalam masa-masa setelahnya menjadi sentimen antar suku yang saling terbelah satu sama lain. Sosok Du adalah penduduk asli Liberia dari suku Kran yang jumlahnya minoritas. Du lahir di wilayah Tucson, sebuah kampung kecil di Grand Gede, County 6 Mei 1951. Usia 16 tahun menyelesaikan sekolah dan 2 tahun kemudian bergabung dalam angkatan bersenjata Liberia. Setelah serangkaian tugas di Ibukota Liberia, Monrovia, Du pada tanggal 11 Oktober 1979 menjadi sersan dan mengelola batalion di Ibukota selama 11 bulan. Lalu pada April 1980, Du memimpin kudeta militer dan membunuh Presiden William R. Tolbert. Sebanyak 26 pengawal kepresidenan dibunuh dan 13 anggota kabinet dieksekusi 10 hari kemudian oleh pasukan Du. Tidak lama setelah kudeta tersebut, Du memerintahkan penangkapan pejabat rezim sebelumnya dan mereka semua diarak telanjang keliling ibu kota untuk kemudian dieksekusi di wilayah laut. Ratusan pejabat yang lain melarikan diri, sisanya dijebloskan ke dalam penjara oleh Du. Aksi-aksi berikutnya setelah kudeta itu adalah perintah Du untuk membunuh secara massal para pegawai pada masa Presiden Tolbert. Du kemudian memerintahkan pembebasan 50 pemimpin oposisi yang dipenjarakan oleh Tolbert dalam membalas aksi mereka memprotes kelangkaan pangan beberapa bulan sebelumnya. Kemudian, Du memerintahkan lagi penahanan terhadap 91 aparatur negara yang bekerja pada Presiden Tolbert. Terus selanjutnya 11 anggota kabinet termasuk saudara Tolbert, Frank, dijebloskan ke penjara dengan alasan telah melakukan korupsi pada pelanggaran hak asasi manusia. Kemenangan Du dalam aksi rebut kuasa brutal itu telah menempatkan dirinya sebagai penguasa Liberia dari kalangan penduduk asli. Hampir setelah 133 tahun dominasi keturunan Amerika yang memimpin negara Liberia. Kudeta itu sendiri terjadi untuk pertama kalinya sejak deklarasi kemerdekaan Liberia. Sekalipun dalam beberapa periode sebelumnya, penduduk asli Liberia sudah ada yang menjadi wakil presiden seperti Henry Towisley, termasuk menjadi menteri dan kalangan legislator. Tak heran pada awalnya masyarakat menyambut baik aksi Du tersebut dengan harapan akan dilibatkannya partisipasi yang lebih luas dalam pemerintahan. Du kemudian membentuk sebuah organisasi bernama Junta dengan sebutan People Redemption Council dan terbukti miskin pengalaman dalam memerintah serta merusak tatanan hukum. Du menjadi presiden dan membatalkan konstitusi dengan mengumbar janji akan mengembalikan pemerintahan ke sipil pada tahun 85. Presiden Du mengisi jabatan pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang dari sukunya, Krans. Bahkan pada 1985 tentara pemerintah yang mayoritas suku Khans bergerak ke seluruh wilayah dan kemudian membunuh tak kurang 3.000 penduduk yang berasal dari suku Gio dan Mano. Sejak itu rivalitas etnis berlanjut. Militer pun terbagi-bagi dalam loyalitas atas dasar kesukuan. Kelak dalam sebuah kesaksian yang dikeluarkan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Liberia, Cha Chapo, bekas menteri kehakiman semasa Du berkuasa dan juga calon presiden dalam pemilu 2011, mengatakan bahwa dinas rahasia Amerika telah memberikan dukungan dan membuka jalur ke pusat pemerintahan saat terjadi kudeta tersebut, dan Presiden Tolbert dibunuh oleh seorang agen kulit putih Amerika, sehingga Amerika yang bertanggung jawab dalam drama berdarah tersebut. Tapi kesaksian itu ditolak oleh bekas menteri Du yang lain yang bernama Boimah Fabuleh, yang menyebutkan tidak adanya keterlibatan Amerika dalam kudeta yang dipimpin oleh Du sendiri. Kesaksian yang mirip Chapo tadi juga diuraikan tulisan Victoria, mantan ibu negara, yakni janda dari Tolbert yang menyaksikan adanya orang kulit putih bertopeng yang menusuk suaminya hingga tewas saat kudeta itu terjadi. Selama menjalani jabatan menjadi presiden, Du menempatkan dirinya sebagai orang yang dipilih dan pemimpin yang mencerahkan untuk memimpin Liberia. Pada tahun 1982, ia berkunjung ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Chun Do-hwan yang juga dikenal sebagai pemimpin otoriter, ayah Presiden Korea Selatan yang sekarang, Park Geun-hye. Di sana Du memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Seoul. Di bawah Du, Liberia menjadi sekutu dekat Amerika dalam era Perang Dingin, terutama untuk menjadi perisai pengaruh Soviet di kawasan Afrika. Dengan konstitusi baru yang berhasil disusun dan disahkan pada 1984, Du terpilih sebagai presiden pada 26 Juli 1984 oleh parlemen sementara. Lalu pada pemilu 15 Oktober 1985, Du terpilih sebagai presiden. Pemilu itu sendiri dituding curang. Sebelum pemilu berlangsung, tak kurang 50 oposisi terbunuh. Du memasukkan tahun kelahirannya dari 1951 menjadi 1950 untuk mengantisipasi usia minimum dalam konstitusi, yaitu 36 tahun. 24 Desember 1989, sekelompok tentara yang terhimpun dalam The National Patriotic Front of Liberia yang mayoritas berasal dari suku Gio dan Mano dan dipimpin oleh Charles Taylor melakukan kudeta untuk merebut kekuasaan dari Du. Pasukan ini kemudian bertempur dengan tentara Du yang mayoritas berasal dari suku Krans.
Organisasi Kerjasama Afrika Barat memutuskan untuk mencegah lebih lanjut aksi yang dilakukan oleh Tyler dan kemudian mengirimkan pasukan gabungan untuk mengendalikan situasi tersebut. Lalu pasukan gabungan itu ditempatkan di ibu kota Liberia, yakni kota Monrovia. Atas kudeta itu, Du mengalami nasib yang tragis. Du ditangkap oleh sekelompok tentara yang dipimpin oleh Presiden Johnson pada tanggal 9 September 1990 saat mengunjungi markas Ecomoch. Penangkapan Du terjadi setelah terjadi pertempuran yang sengit yang memakan korban di kedua belah pihak. Du diseret ke markas tentara Johnson lalu disiksa, jari tangan, jari kakinya dipotong, dan di hari selanjutnya tubuhnya dimutilas dan dimakan oleh Johnson serta pengikutnya. Dan kurang lebih seperti itulah akhir tragis dari kisah kehidupan Samuel Kadu, yang menurut masyarakat dan juga menurut berita internasional adalah sebuah karma, di mana ia sebelumnya telah merebut kekuasaan dengan sangat kejam dari presiden sebelumnya. Kalian bisa utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimanakah, apakah ini memang sebuah karma dari Besendu, mengingat bahwa di Liberia memang sering terjadi perkudetaan antara pergantian presiden yang ada di negara tersebut. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.